Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang besaran dan satuan. Presentasi ini disusun oleh pertama Triwina Rustam Saputra, kedua Zulfi Al-Hafiz, tiga Tegar Catur Kurniawan. Kami dari kelas teknik listrik 1B. Materi pertama adalah resistansi. Resistansi adalah suatu gaya yang dapat mengurangi atau menghentikan aliran elektro. Pada dunia kelistrikan diketahui ada 3 parameter pengukuran dasar, yaitu tegangan, arus, dan resistansi. Ketiga parameter tersebut merupakan konsep dasar dari kelistrikan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kita harus memahami 3 parameter tersebut dengan benar. Resistansi juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara tegangan beda potensial dengan arus yang melewati konduktor. Sebagai rumus, R sama dengan V per I. Akan tetapi jika persamaan tersebut dibalik, maka menjadi I sama dengan V per V. Ini juga berbanding lurus dengan jenis bahan hambatan. Oleh karena itu, secara matematika diperoleh rumus R sama dengan P kali L garis miring A. R sama dengan resistansi, P sama dengan hambatan jenis, A sama dengan luas penampang, L sama dengan panjang penampang. Resistansi dibagi menjadi 4 berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Package resistor, yaitu resistor yang nilainya tetap. 2. Variabel resistor, yaitu resistor yang nilainya dapat diubah-ubah sebagai kebutuhan rangkaian. 3. Lag dependent resistor, yaitu resistor yang nilainya berubah-ubah sesuai intensitas cahaya. 4. Thermal resistor, yaitu resistor yang nilainya berubah sesuai suhu yang diterima. Dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut secara teoretik dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai resistansi dalam suatu rangkaian listrik, maka nilai arus juga akan semakin kurang karena resistansi tersebut. Konsep awal dari resistansi listrik ini diambil hukum Ohm. Hukum ini ditemukan oleh seorang fisikawan Jerman bernama Georges Simon Ohm pada tahun 1825 dan dipublikasikan melalui sebuah jurnal berjudul The Galvanic Circuit Investigates Mathematically pada tahun 1827. Materi ini saya mengambil dari teknikelektro.com. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Catur, saya dari teknik listrik 1B. Akan menjelaskan kapasitansi. Penemu kapasitor adalah Michael Faraday pada tahun 1791. Postulat kapasitor memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika diberi tegangan 1 volt dengan jumlah muatan elektron sepanjang 1 kolom menentukan besar kapasitansi. Berikut adalah cara kerja dari kapasitansi.
selesai cara kerja dari kapasitor. Berikut kapasitansi. Kapasitansi definisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor dapat kolom pada abad 18 menghitung bahwa satu kolom dengan 6,25 kali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitas sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 kolom. Kapasitor adalah dua konduktor listrik yang dipisahkan oleh media yang tidak menghasilkan listrik atau hambatan yang sangat tinggi. Sekarang subunit umum kapasitansi yang banyak digunakan adalah mikrofarad, nanofarad, farad, femtofarad. Kapasitansi dari sebagian besar kapasitor digunakan dalam sirkuit elektronik adalah skala kecil dari farad. Berdasarkan sepengetahuan tentang geometri konduktor dan sifat dielektrik isolator antar konduktor, kapasitansi dapat ditentukan. Rumus untuk kapasitansi. Kapasitansi berbanding lurus dengan luas permukaan pelat konduktor dan berbanding terbalik dengan jarak pemisah antar pelat dalam pelat kapasitor paralel. Kapasitansi oleh rumus C sama dengan Q per V. Q adalah muatan elektron dalam kolom. C adalah nilai kapasitansi dalam farad. V adalah besar tegangan dalam volt. Jika muatan pada lempeng plus Q dan min Q, maka V adalah tegangan antara pelat. Satuan kapasitansi. Satuan kapasitansi adalah farad dan 1 farad adalah 1 kolom per volt. Sifat untuk menyimpan muatan listrik diukur dalam farad. Farad adalah potensi muatan listrik yang dapat mengubah 1 volt dalam kapasitor. Hal ini juga mengukur jumlah muatan listrik yang dapat diangkut dalam 1 detik dengan arus yang stabil. 1 kolom adalah jumlah kelebihan muatan pada sisi positif dari kapasitansi muatan 1 farad dengan perbedaan potensial 1 volt. Untuk rangkaian elektronik praktis, satuan farad adalah sangat besar sekali. Umumnya kapasitor yang ada di pasaran memiliki satuan mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Setelah plat A dan B menyimpan muatan plat listrik dan saklar S dilepas, maka akan tetap menyimpan muatan sebelum plat tersebut terhubung ke rangkaian lain. Peristiwa penyimpanan muatan ini menjadi dasar bekerjanya kapasitor. Kapasitor plat. Yang dimaksud dengan kapasitansi adalah kapasitansi sistem untuk menyimpan muatan atau juga medan listrik. Kapasitansi diberi simbol C. Jika dilihat dari persamaan di atas, muatan yang terkumpul pada plat berbanding lurus dengan besar V atau body potensial, dan harga perbandingan antara muatan yang terkumpul terhadap beda potensial yang diberikan adalah harga kapasitansi. Secara matematis dapat ditulis di mana C adalah kapasitansi atau farad atau kolom atau volt. 0 adalah permitivitas listrik udara. A adalah luas plat. D adalah jarak antara plat. Kapasitas tabung silinder. Bentuk kapasitor yang sering digunakan dalam rangkaian listrik adalah pasangan plat di atas, sedangkan bentuk yang lain adalah bentuk tabung silinder seperti dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Untuk mengetahui kapasitansi dari kapasitor ini, silinder bagian dalam diberi potensial V atau kutub positif dan kutub negatif. Disambungkan ke silinder luar. Setelah terkumpul muatan di kedua silinder, akan terjadi medan listrik di antara kedua silinder sebesar. Untuk mengetahui kapasitansi dari kapasitor ini, silinder bagian dalam diberi potensial V atau kutub positif dan kutub negatif disambungkan ke silinder luar. Setelah terkumpul muatan di kedua silinder, akan terjadi medan listrik di antara kedua silinder sebesar E R sama dengan A 2 ohm E 0 R.
untuk R1, R2, dan ER sama dengan 0 di tempat lain di mana adalah muatan tiap satuan panjang. Beda potensial antara silinder luar dan dalam adalah R1 kurang V R2 sama dengan R1 R2 ER DR. Ada arah E adalah arah radial silinder dan yang bergeser ke arah radial adalah dari, sehingga bila panjang silinder maka L maka Q sama dengan AL maka Q 2 ohm E 0 per in R2 per R1 L kali V. Sedangkan kapasitansi C sama dengan Q per V. Maka kapasitansi dari pasangan tabung di atas menjadi 2 NE 0 per in R1 R2 kali L kali V. C sama dengan per V. Keterangan 2R jari-jari silinder luar, 1R jari-jari silinder dalam, L sama dengan panjang silinder, 0 sama dengan permitivitas listrik udara, C sama dengan kapasitansi. Rangkaian kapasitor, sering kali kita perlu menggabungkan beberapa kapasitor. Kita dapat melakukan ini dengan berbagai cara. Cara dasar menggabungkan kapasitor ini adalah hubungan seri dan paralel. Sebelum menggabungkan kapasitor, dikenalkan simbol dari kapasitor tersebut. Rangkaian seri kapasitor, istilah seri pada rangkaian dimaksudkan apabila dialiri oleh muatan yang sama dan tegangan beda potensial, terbagi pada komponen yang diserikan. Rangkaian seri kapasitor dapat digambarkan sebagai berikut. Kapasitansi plat. Sekian, terima kasih dari saya. Jika mempunyai kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Al-Hafiz dari kelas TL 1B. Saya akan mempresentasikan yang berjudul induktansi. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian self-inductance, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis, induktansi bersama atau mutual inductance. Kemudian hasilnya GGL. Istilah induktansi sendiri pertama kali digunakan oleh Oliver Heaviside pada Februari 1886. Sedangkan penggunaan simbol L kemungkinan ditunjukkan sebagai penghormatan kepada Heinrich Lenz, seorang fisikawan ternama. Rumus perhitungan induktansi bersama. Induktansi bersama dalam rangkaian kumparan I untuk rangkaian C diketengahkan dalam integral ganda rumus Neumann. Simbol U0 menunjukkan konstanta magnetik. C1 dan CC adalah panjang kawat, RCC adalah jarak selang dua induktor. Induktansi sendiri pada dasarnya induktansi sendiri dari kumparan kawat dapat diketengahkan masal pula dengan persamaan di atas dengan menganggap I sama dengan C. Masalahnya 1/R dibuat menjadi tidak terdefinisi, sehingga perlu menyalakan penampang A sebagai penampang kawat dan memperhatikan pula distribusi arus pada kawat tersebut, sehingga ada integral untuk semua titik di mana R
lebih besar dari A/2. Di sini A dan I menunjukkan jari-jari penampang kawat dan panjang kawat, dan Y adalah konstanta yang tergantung pada distribusi arus dalam kawat. Y sama dengan ketika arus mengalir pada permukaan kawat. Efek kulit. Y sama dengan 1/4 ketika arus tersebar rata dalam kawat. Nilai-nilai ini hanya agak namun cukup akurat jika kawat yang dipergunakan tipis dan panjang. Satuan induktansi. Satuan induktansi dalam satuan internasional adalah Weber per ampere atau dikenal pula sebagai Henry. Kemampuan induktor dalam menyimpan energi magnetik disebut dengan induktansi, di mana satuan unitnya adalah Henry. Satuan Henry pada umumnya terlalu besar untuk induktor pada umumnya dalam rangkaian elektronika. Oleh karena itu, satuan-satuan yang merupakan turunan dari Henry digunakan untuk menyatakan kemampuan induktansi sebuah induktor atau koil. Satuan-satuan turunan dari Henry tersebut diantaranya adalah milihenry dan mikrohenry. Simbol yang digunakan untuk melambangkan induktor dalam rangkaian elektronika adalah huruf L. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.